Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp3,66 triliun di 2025, naik 13,09% dibandingkan tahun sebelumnya di Rp3,24 triliun. Informasi emiten pemirsa di mana PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF mencatatkan kinerja keuangan yang bertumbuh di sepanjang tahun 2025. Perseroan membukukan kenaikan pendapatan dan juga laba bersih didorong oleh kontribusi sejumlah segmen usaha. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp3,66 triliun di 2025, naik 13,09% dibandingkan tahun sebelumnya di Rp3,24 triliun. Kenaikan laba ini turut mendorong laba per saham menjadi Rp80,51 per saham dari Rp70,16 per saham di 2024. Sementara itu Persero mencatat pendapatan sebesar Rp35,32 triliun, meningkat 8,26% year on year dibandingkan capaian di 2024 sebesar Rp32,62 triliun. Pertumbuhan pendapatan terutama ditopang segmen distribusi dan logistik yang naik 12,01% year on year menjadi Rp12,21 triliun. Segmen obat resep juga tumbuh 11% year on year menjadi Rp10,24 triliun. Segmen produk kesehatan menyumbang pendapatan Rp4,82 triliun dan segmen nutrisi mencapai Rp8,04 triliun. Jalan dengan kenaikan pendapatan, beban pokok penjualan perseroan turut meningkat 8,12% menjadi Rp21,26 triliun. Meski demikian, laba bruto perseroan masih tumbuh 8,47% di Rp14,05 triliun. Di sisi neraca, total aset perseroan tercatat sebesar Rp30,69 triliun hingga akhir 2025 meningkat dari Rp29,42 triliun di 2024. Kenaikan ini ditopang pertumbuhan aset lancar di Rp18,5 triliun, sementara total liabilitas meningkat menjadi Rp5,97 triliun dari Rp4,83 triliun di 2024. Adapun ekuitas perseroan naik tipis menjadi Rp24,72 triliun. Berbagai sumber, IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini usai rilis kinerja full year di 2025, saham KLBF lebih cenderung mengalami penguatan di tengah fluktuasi tinggi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham KLBF mulai dari pembukaan sesi pertama pada pagi tadi dan sekaligus update di beberapa menit jelang penutupan. Dibuka di zona hijau di 950, kemudian pada 950 mengalami penguatan di 985. Pada pukul 12 laju penguatan terpangkas, namun masih berada di zona hijau di 970. Pembukaan sesi kedua menguat ke 975. Di perdagangan sesi kedua, pemirsa, saham KLBF pasca pembukaan melanjutkan dari sisi penguatan hingga menembus intraday tertinggi hari ini di level 1000 dan level terendah di 950. Artinya di sepanjang perdagangan hari ini KLBF lebih cenderung mengalami penguatan. Tampaknya kondisi berbeda terjadi di pergerakan KLBF dalam beberapa bulan terakhir yang lebih cenderung mengalami tekanan, pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat saham KLBF dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami koreksi yang cukup dalam karena di September masih bergerak di atas level 1000-an di 1190, Oktober bahkan menguat ke 1330, November, Desember lebih cenderung tertekan, namun di awal Januari mencoba bangkit ke 1200-an, Februari, Maret lebih cenderung tertekan hingga meninggalkan level 1000-an tepatnya di 940 di perdagangan hari sebelumnya, dan hari ini rebound pasca rilis kinerja intraday sempat ke level 1000-an. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi pairnya.
Price to earning ratio ada di kisaran 12,39 kali, PSR-nya di 1,29 kali, dan PBV-nya sudah berada di atas 1 kali, tepatnya di 1,95 kali, dan PCFR di 13,88 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Ketahui pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan berpotensi rebound pada April dengan sentimen utama datang dari musim pembagian dividen, rebalancing portofolio hingga hasil pengumuman hasil review MSCI. Di saat yang sama, sejumlah data ekonomi juga akan dirilis di awal April, mulai dari data inflasi Indonesia hingga data pengangguran Amerika Serikat yang turut menjadi perhatian para pelaku pasar. Indeks harga saham gabungan berpotensi rebound pada April usai lama tertekan sepanjang kuartal 1 2026. Adapun sentimen musim pembagian dividen hingga rebalancing portofolio saham menjadi pendorong utamanya. Senior market analis Mirai Aset Sekuritas Nafan Aji Gusta menjelaskan secara historis ISG pada bulan April cenderung berada dalam keadaan bullish. Selain itu, Nafan juga menjelaskan ISG cenderung berada dalam kondisi lower base effect sepanjang Maret. Ia juga mengatakan sentimen lainnya yang akan pengaruhi ISG adalah dinamika kinerja laporan keuangan emiten serta dinamika dividen. Menurutnya, pembagian dividen menjadi sweetener atau pemanis bagi investor. Selain itu, review MSCI juga akan menjadi salah satu sentimen yang dinantikan investor. Menurutnya, hal ini seharusnya bisa menjadi katalis positif bagi foreign flow. Sementara itu, analis teknikal BRI Dana Reksa Sekuritas Reza Diovanda menjelaskan bahwa tekanan bagi ISG masih terlihat cukup konsisten, dipengaruhi oleh kombinasi sentimen global dan domestik. Ia menyebut laporan keuangan emiten 2025 memang menjadi salah satu katalis pendorong pergerakan pasar. Namun katalis utama ISG saat ini masih berasal dari faktor eksternal, khususnya konflik Timur Tengah yang hingga saat ini masih belum pasti. Di pekan pertama April terdapat beberapa rilis data ekonomi penting yang perlu diperhatikan. Dari domestik, yakni data neraca perdagangan Indonesia ini proyeksikan masih surplus, lalu inflasi Maret 2026 yang diperkirakan naik ke kisaran 5 hingga 5,4% secara tahunan, didorong oleh momentum lebaran, peningkatan konsumsi BBM, serta kenaikan harga energi akibat gangguan pasokan global. Sedangkan rilis data global yang perlu diperhatikan adalah data non-farm payrolls dan pengangguran Amerika Serikat, di mana data-data tersebut akan menjadi salah satu acuan penting dalam menentukan arah kebijakan suku bunga The Fed ke depan. Adapun selanjutnya untuk jangka pendek, Stockbit Sekuritas mencatat ada 3 hal utama yang perlu dicermati investor di tengah situasi pasar saat ini. Pertama, durasi penutupan Selat Hormuz dan arah pergerakan harga minyak dunia. Kedua, inisiatif pemerintah untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3% PDB. Dan ketiga, eksekusi informasi pasar modal Indonesia sebelum deadline yang ditetapkan MSCI pada Mei 2026. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel.